Halo, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Mari kita gelorakan gerakan Indonesia menulis. Mau gabung? Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Gerakan Indonesia menulis, ya. Saya Golagong sebagai Duta Baca Indonesia 2021-2025 meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Saya mendapatkan data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa satu buku itu untuk 90 orang. Idealnya 3 buku untuk 1 orang. Bayangkan. Jadi jika jumlah penduduk Indonesia 260-an juta, menurut Perpusnas RI dibutuhkan 800 juta buku. Bayangkan, dalam 1 tahun idealnya seperti itu. Tapi dalam 1 tahun pula IKP memberikan data yang sangat mustahil bisa menjangkau. Cuman bisa menyediakan 40 juta buku. Eksemplar, ya, 40 juta eksemplar. Bayangkan. Lalu siapa yang bisa menggenapkan jumlah itu? Dari 90 orang hanya mendapatkan 1 buku, tapi 1 orang bisa mendapatkan 3 buku. Selain kita. Jika penduduk Indonesia 260 juta, lalu unit handphonenya yang beredar 370 juta, lantas bagaimana nasib perbukuan di Indonesia? Akankah ditinggalkan? Masih ada peminatnya? Kembali ke persoalan gerakan Indonesia menulis. Mungkinkah? Realitas yang ada, generasi Z terutama, bagaimana mereka lahir menjadi digital natif atau streaming natif, ya, live streaming, record streaming. Jadi mereka lahir semuanya sudah ada. YouTube, Twitter, Instagram. Mereka terbiasa memperpendek jarak, mempercepat waktu lewat internet tadi. Apakah masuk akal program kerja saya Indonesia menulis? Hitung-hitungannya begini. Jika kita sebagai pegiat literasi komitmen, ya, bahwa pada akhirnya bukan seberapa banyak buku yang kita baca, tapi kemudian bisakah kita menuliskannya? Setiap hari kita membaca buku, setiap hari kita menggelar buku, ya, membuka lapak di alun-alun, di tempat-tempat keramaian. Kita hanya nongkrong, merokok, ya, ngegosip, ngerumpi, main handphone, sementara masyarakat membaca buku yang kita jajakan. Atau kadang-kala kita diusir oleh satpol, dianggap seperti orang yang sedang berjualan di kaki lima. Apa akan terus seperti itu? Kita harus meninggikan derajat kita. Kita harus meningkatkan kapasitas kita. Beberapa hari ini saya membaca status Benny Arnas. Tampaknya dia sedang kesal pada entah pada sekelompok orang yang mengaku pegiat literasi atau pada komunitas penulis.
Jadi menurut Benny sedang terjadi krisis atau darurat literasi. Begitu juga Daniel Mahendra, saya melihat dia memosting dirinya dengan latar belakang backdrop tulisan "Saya sudah divaksin". Persoalannya adalah pada ejaan, pedoman umum bahasa PUBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Jadi di dalam spanduk itu, backdrop itu tertulis "Saya sudah divaksin", kata depan "di" dan "vaksin" itu dipisah. Jadi saya sudah divaksin. Vaksin itu berarti menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Jadi saya sudah di mana? Di Vatikan, di Venice. Nah, Daniel menulis darurat literasi. Saya jadi teringat buku karya M. Iqbal Dawami. Dia menulis pseudo literasi atau literasi yang palsu. Jadi memang menarik di Indonesia. Kenapa ada riset yang mengatakan bahwa kita, ya itu riset tahun 2016, bahwa kita di urutan 61 dari 62 negara yang diriset oleh lembaga PISA. Di atas negara Wakanda. Saya selalu menyebut Botswana itu Wakanda. Jadi terkesan bahwa kita masyarakat ya dikambing hitamkan. Tapi barangkali sebetulnya problemnya ada di kita sebagai pelaku atau pegiat literasi. Karena kita tidak menjadi toladan mereka. Misalnya ketika menggelar buku, apa yang kita lakukan? Kita duduk nongkrong-nongkrong, ngopi, ngerokok. Kita tidak membina, kita tidak membimbing warga yang datang menghampiri membaca buku. Kita tidak bisa dengan bangga menunjukkan buku karya kita yang digelar. Kebanyakannya karya orang lain. Nah, kembali ke status Benny Arnas. Seperti ada kemarahan, kekesalan ya terhadap para pegiat literasi atau sekelompok orang yang mengaku aktif di dunia literasi atau kepada komunitas penulis. Kemarin tanggal 25 Juni Benny menulis status bahwa menulislah untuk kehidupan. Jadi bukan menulis untuk segelintir orang, menulis untuk satu komunitas. Jadi saya berpikir bahwa kenapa saya menggelorakan Gerakan Indonesia Menulis. Jadi kamu menulis bukan untuk saya, karena membaca dan menulis itu seruan Tuhan. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Nah, yang kedua, Benny menulis juga bahwa parameter kapasitas dari pegiat literasi itu bukan pada kapasitas ya. Jadi parameternya itu adalah karya. Jadi saya menafsirkan bahwa kapasitas itu bukan pada seberapa banyak kita membaca buku, seberapa sering kita menggelar buku di jalan-jalan atau di alun-alun atau di ruang-ruang publik, tapi pada karya. Jadi saya teringat setiap saya menulis status, saya selalu bilang bukan pada seberapa banyak buku yang sudah kita baca, tapi kemudian sanggup kita menuliskannya atau tidak. Gerakan Indonesia Menulis, saya berharap itu adalah menjadi gerakan kita bersama agar target ideal bahwa satu orang membaca 3 buku bisa kita dekati lah minimal. Setiap bulan sebaiknya kita memproduksi buku terus menerus. Katakanlah kalau misalnya dari 270 juta yang usia produktif penulis itu cuman 10-20 juta misalnya ya. Jika setiap tahun kita berhasil menulis 1 buku, saya rasa target ideal 1 orang 3 buku itu akan diperpendek.
Kemudian beberapa orang bertanya kepada saya, bagaimana menerbitkannya? Aksesnya bagaimana? Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kita masing-masing harus belajar menulis, ikut secara online atau baca saja buku-buku. Banyak sekali panduan-panduan secara gratis di Golagong TV sendiri juga banyak tip-tip menulis. Nah, saya ingat waktu SMA saya menerbitkan buku itu dengan cara swakelola, swadaya, independen. Sekarang disebutnya apa? Publishing house, ya, indie label, dan whatever lah ya. Jadi dengan teknologi sekarang, dengan IT, dengan komputerisasi ini serba mudah. Dulu saya memakai mesin tik, kertas HPS ini, ya. Saya lipat dua supaya jadi 2 kolom. Saya lipat dua begini. Jadi ngetiknya begini. Saya lipat dua supaya 2 kolom. Lalu setelah saya ketik, saya cari fotokopi, ya, jasa fotokopi. Saya fotokopi. Kalau nggak punya uang, satu-satunya saja saya buat. Saya kasih cover dengan kertas yang agak tebal, saya gambari, lalu saya kasih lilin, saya gerus atau dipernis. Saya harus cari buktinya, ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing sekarang, cari saja penerbit indie atau nerbitin aja sendiri, ya, bikin yayasan atau bikin perkumpulan dengan taman bacaan, bisa ajukan ke Perpusnas, ISBN-nya bisa gratis, lalu cetak 4, 5, 10, setorkan 2 ke Perpusnas, ya. Lalu selfie lah di medsos, buku terbaru saya. Lalu open order, pre-order. Kenapa harus susah? Dengan cara seperti itu kita meningkatkan kapasitas kita, ya, yang tadi Benny bilang bahwa ukuran kapasitas dari pegiat literasi adalah karya. Dengan buku. Pada Rabu 16 Juni 2021 saya bertemu dengan Hikmat Kurnia. Dia CEO Agromedia, ya, penerbit besar. Juga ada lininya, ya, Gagas Media, banyak lini penerbitannya. Buku-bukunya juga bestseller. Nah, Hikmat Kurnia ini sekarang menjadi ketua IKAPI DKI Jakarta. Nah, saya dengan dia berkomitmen, punya target melahirkan 1000 penulis dalam kurun waktu, jika saya diperpanjang sebagai Duta Baca Indonesia, sampai 2025. Jadi ada waktu 4 tahun. Saya dan Hikmat Kurnia menargetkan melahirkan 1000 penulis. Berarti 1 tahun targetnya sekitar 250 penulis. Mungkinkah? Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Ilmu pengetahuan memberikan solusinya. Jadi sekali lagi, jangan patah semangat. Kalian bisa otodidak kok dengan era digital ini. Belajar saja secara online, aplikasinya, programnya, ya kan, InDesign kah, atau PageMaker, atau Photoshop misalnya, ya, bisa menerbitkan sendiri. Saya saja dulu sebelum ada InDesign dengan MS Word, main print aja, gunting, tempel-tempel, fotokopi. Sekarang jasa fotokopi juga menawarkan layout dengan buku. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Gerakan Indonesia Menulis, berdaya dengan buku. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi, semua ada di sini. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025.
Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.